Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Nabiyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita sama-sama melanjutkan kewajiban kita, baik itu kewajiban sholat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah. Dan kita akan membahas tentang usulul iman. Dan di antara bagian usulul iman itu adalah beriman kepada Allah. Dan di antara bagian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengenal zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, kita harus mengenal nama-namanya, asma Allah. Juga kita mengenal zatnya Allah. Juga kita mengenal sifat-sifat Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita membahas tentang zat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah itu adalah memiliki wujud, tapi wujudnya Allah tidak bisa kita lihat. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa Allah itu memiliki sifat qidam. Qidam dan baqa. Wujud, qidam, baqa. Qidam itu artinya adalah maknanya bersama dengan awal, al-awwal wal akhir. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan wal awwalu wal akhir. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama, al-awwal, wal akhir, dan yang terakhir. Jadi Allah itu ada sebelum alam semesta ini ada. Disebut al-awwal. Allah itu ada sebelum alam semesta ini ada. Atau al-awwal itu artinya adalah wujudnya Allah tidak ada yang mendahului. Jadi Allah adalah yang pertama. Yang pertama ada itu adalah Allah. Sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah, Allah itu ada. Itu sifatnya qidam. Qidam itu yang terdahulu. Allah itu yang paling awal. Jadi Allah itu ada tanpa diawali dengan ketiadaan. Jadi adanya Allah itu tidak diawali dengan ketiadaan. Ini berbeda dengan makhluk. Makhluk itu adanya diawali dari ketiadaan dan diakhiri juga nanti dengan ketiadaan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-akhir artinya wujud Allah tanpa akhir.
Jadi kalau awalnya tidak didahului dengan ketiadaan, ya, akhirnya juga Allah itu tanpa akhir. Kalau yang diciptakan atau makhluknya, ya, makhluknya ini sudah musnah semua nanti pada yaumul qiyamah, ya, yang lainnya atau makhluknya itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu baqa, kekal, ya, tidak akan rusak, tidak akan berubah, tidak akan mati. Jadi Allah itu kekal selamanya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, bedanya antara Khaliq dengan makhluk. Jadi Khaliq itu sang pencipta, tapi adanya sang pencipta itu tidak mencipta. Allah tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan atau kerusakan. Maka disebut, ya, al-baqa. Nanti lawannya itu adalah fana. Kalau makhluknya itu sifatnya fana. Fana itu artinya rusak. Kalau Allah tidak. Ini al-awwal wal akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin. Ya, az-zahir itu nampak. Nah, itu maksudnya nampak, ya, zahir, bukan lahir terlahir, itu bukan. Ya, zahir itu nampak. Wal batin itu yang tidak nampak. Ya. Tapi kalau sekarang kita tidak bisa melihat Allah, tapi nanti kalau di akhirat kita bisa melihat Allah. Jadi kalau dalam kehidupan dunia itu kita tidak akan bisa melihat Allah, tapi nanti kalau di akhirat termasuk kenikmatan, ya, terbesar atau puncak kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada orang-orang beriman di surga nanti itu adalah kenikmatan melihat Allah. Itu masuk nanti kenikmatan yang tertinggi. Kenikmatan tertinggi itu adalah ketika kita melihat Allah. Kalau di dunia kita tidak akan bisa melihat. Hanya orang-orang yang beriman yang masuk surga saja. Orang kafir tidak akan pernah melihat Allah selamanya. Mereka tidak percaya dan mereka tidak akan pernah melihatnya. Kalau kita di dunia, kita percaya, beriman kepada Allah, nanti di akhirat kita akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat zat Allah. Kenapa melihat Allah itu termasuk kenikmatan yang besar? Kira-kira apa, Pak? Ya, kenikmatannya itu kalau kita melihat Allah. Kalau kita melihat pemandangan yang indah itu, apa nikmatnya? Kalau kita melihat pemandangan yang indah itu, nikmat gak itu? Iya. Allah itu innallaha jamilun. Allah itu maha indah. Lebih indah dari makhluk-makhluknya yang terindah.
Kalau di dunia itu ada contohnya. Ya dulu ketika Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf itu kan disukai oleh istri dari Perdana Menteri yang mengasuhnya, yaitu Zulaikha. Nah, itu baru melihat Yusuf sampai wanita-wanita di kerajaan waktu itu mau menyindir gitu ya, istri dari Perdana Menteri itu. Maka untuk membuktikan itu, akhirnya ya istri-istri pembesar Mesir itu diundang rumahnya, ya, dikasih buah, ya, dikasih pisau. Kemudian Nabi Yusuf disuruh lewat saja. Ketika melihat Nabi Yusuf, apa yang terjadi? Ya, mereka melihatnya tanpa sadar kalau tangannya sampai tergores pisau, sampai mereka mengatakan ini bukan manusia, ini malaikat. Itu baru makhluk Allah, ya, baru makhluk Allah yang paling tampan kan. Ya. Melihat Allah itu adalah maha indah. Maka nanti termasuk kenikmatan terbesar itu adalah ketika kita orang-orang beriman itu melihat Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Allah itu tidak nampak ya, kita nggak bisa melihatnya ketika di dunia tadi. Jadi Allah itu adalah yang pertama dan yang terakhir tadi. Pertama tanpa didahului dengan ketiadaan, terakhir tanpa diakhiri dengan kerusakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu, kullu syai'in halik illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Janganlah kamu sembah, janganlah kamu menyembah selain Allah, Tuhan apapun yang lain. Jangan sampai kita menyembah selain Allah, ya, karena banyak orang itu yang menyembah selain Allah. Jadi ini masalahnya masalah akidah, ya, masalah akidah, masalah keyakinan. Jadi orang itu kan bermacam-macam. Ada orang yang tidak percaya kepada adanya Tuhan, ya, tidak percaya dengan adanya Allah. Mereka disebut orang-orang apa? Disebut orang-orang ateis, anti Tuhan. Ada orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, ada yang menghidupkan, ada yang mematikan, ada yang menggerakkan, ada yang mengatur, ada yang beri rezeki. Mereka percaya, tapi keyakinan mereka berbeda-beda. Konsep tentang ketuhanannya berbeda-beda. Ada yang Tuhan itu pencipta itu digambarkan ya macam-macam. Mereka percaya adanya pencipta itu. Ya. Mereka orang-orang yang beragama. Tapi konsep tentang ketuhanannya kan macam-macam. Ada yang menggambarkan Tuhannya itu seperti apa. Tuhannya ada yang dikatakan seperti dewa-dewa dan sebagainya. Mereka percaya adanya pencipta itu. Tapi masalahnya adalah mereka
dalam mendefinisikan tentang Tuhannya itu berbeda-beda. Ya. Ada juga ya termasuk orang-orang yang mengikuti agama samawi. Mereka meyakini, mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada, Allah yang menciptakan, Allah yang menggerakkan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur, Allah yang menggerakkan. Tapi masalahnya adalah mereka keliru dalam ibadahnya. Atau kan ada itu orang yang memiliki banyak keyakinan, keyakinannya dicampur-campur. Ada orang yang percaya kepada Allah tapi ibadahnya nggak dijalankan, nggak dilaksanakan. Maka bagian beriman kepada Allah itu tidak hanya percaya bahwa Allah itu ada, tidak hanya percaya bahwa Allah itu yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, tapi dia harus beribadah hanya kepada Allah. Kebanyakan manusia itu masalahnya itu adalah masalah ibadah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka diingatkan janganlah kamu sembah selain Allah. La tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan sampai kita itu menyembah Tuhan selain Allah. La ilaha illahu, yang tidak ada yang berhak disembah selain hanya Allah saja. Kullu syai'in halik illa wajhah. Karena semua yang ada, kullu syai'in, ya matahari, ya bulan, ya bintang, ya planet, ya apa saja yang ada di alam semesta ini halikun, pasti akan musnah, akan rusak, akan hancur. Illa wajhah, selain hanya Allah saja. Yang kita sembah adalah Zat yang maha abadi, al-baqa. Yang sampai yang disembah adalah makhluk, karena apapun selain Allah itu namanya makhluk. Jadi kalaupun dia menggambarkan konsep ketuhanan yang mereka gambarkan, ada bentuknya, ada wujudnya, ada itu, semuanya adalah makhluk. Walaupun mereka menggambarkannya sebagai sesuatu yang luar biasa, tapi semuanya itu adalah makhluk. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fanin, siapapun atau setiap orang atau semua orang, 'alaiha yang ada di bumi, fanin, semuanya akan binasa, fana. Kita menyebutnya dunia itu fana. Fana itu bahasa Arab, fanaun, dunia fana. Wa yabqa wajhu rabbika, dan tetap kekal wajhu rabbika, wajah Rabb, dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini, apapun yang ada di bumi ini, selain Allah, pasti semuanya akan binasa, akan hancur, rusak.
Hanya Allah yang tidak akan rusak. Karena selain Allah tadi adalah semuanya makhluk. Apalagi dunia materi. Kita hidup itu kan dalam dunia materi. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, sifat Allah, bahwa Allah itu al-awwal wal akhir. Kita katakan tadi bahwa Allah itu adalah qidam. Allah itu yang terdahulu dan baqa, kekal. Berikutnya adalah Allah itu memiliki sifat mukhalafatu lil hawadis. Mukhalafah itu artinya berbeda. Lil hawadis, dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi nggak ada yang menyamai Allah. Jadi tak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Apapun yang terbetik di benak kita itu bukan Allah, atau Allah tidak seperti itu. Jadi kalau manusia itu menggambarkan apa saja, sampai tadi tentang konsep ketuhanannya, Tuhannya digambarkan punya banyak tangan, punya banyak kepala, punya banyak apa itu, dalam bentuk yang macam-macam. Semua yang bisa digambarkan itu adalah makhluk. Ya, kita tidak akan bisa menggambarkan Tuhan atau pencipta kita, Sang Khalik, Allah. Ya, gak akan bisa. Jadi yang ada dalam gambaran kita itu ya, apapun itu bentuknya, itu makhluk. La yahturu bibali ahad, tidak pernah terbetik dalam benak siapapun. Ya, surga saja, surga itu kan diciptakan oleh Allah. Itu orang tidak bisa menggambarkan. Ya, surga itu seperti apa? Apalagi Allah. Maka ya, Islam itu tidak pernah menggambarkan wujudnya Allah itu seperti apa. Karena yang bisa dibayangkan manusia, walaupun menggambarkannya aneh-aneh dengan ya, simbol-simbol tertentu, itu bukan Allah. Atau Allah tidak seperti itu. Laisa kamislihi syai'un. Ya. Fatirus samawati wal ardh, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fihi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada. Tidak ada bandingannya. Ini Allah. Nah, terkadang begini. Ada orang mengatakan Allah itu hidup, kita juga hidup. Kira-kira sama nggak hidupnya kita dengan hidupnya Allah? Ya, beda. Kalau hidupnya Allah itu tidak diawali dengan ketiadaan tadi. Kalau hidupnya kita itu diawali dengan ketiadaan atau kematian. Jadi hidupnya Allah beda dengan hidupnya makhluk. Itu terkadang ya, terkadang makhluk disifati dengan sifat Allah, tapi tidak sama. Kalau dikatakan
Allah itu alim, yang maha mengetahui. Nah, kadang manusia itu ada juga disebut alim, orang alim. Tetapi alimnya Allah dengan alimnya manusia itu berbeda. Dulu pernah kita bahas ya, tentang asma Allah, Al-Alim. Apa perbedaannya? Kalau alimnya Allah itu tidak melalui tahapan belajar. Artinya tidak diawali dengan ketidaktahuan. Berbeda dengan manusia. Manusia itu disebut alim, tapi awalnya tidak tahu dia. Diawali dengan ketidaktahuan. Jadi manusia itu jadi pintar bukan secara alami. Gak ada manusia lahir tahu-tahu pintar, gak ada. Gak ada namanya pintar alami ya. Pintarnya manusia itu ya belajar. Kalau nggak belajar ya nggak akan pintar. Beda dengan pintarnya Allah. Kalau Allah itu pintar ya memang. Ya, pintarnya Allah itu maha alimnya Allah, maha taunya Allah itu ya memang tidak diawali dengan ketidaktahuan. Ini beda. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hanya istilah saja. Kita menyebutnya alim. Ya, orang yang alim itu hanya penyebutan saja, tapi hakikatnya beda. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, atau kita meneladani sifat-sifat Allah. Ya, meneladani sifat-sifat Allah itu boleh. Kecuali satu yang tidak boleh, apa itu, Bang? Sifat sombong, takabur, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh kita tiru. Kenapa? Karena hanya Allah yang berhak sombong, manusia nggak berhak. Itu pakaian Allah. Ya. Allah Maha Pengasih. Kita boleh nggak memiliki sifat pengasih? Boleh. Boleh. Tapi pengasihnya kita itu beda dengan Allah. Ya. Pengasihnya Allah itu beda dengan kita. Allah lebih sempurna. Nah, kalau kasihnya manusia itu penuh dengan kekurangan-kekurangan. Itu kasihnya manusia. Kalau Allah itu maha sempurna. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh lain tadi, Allah itu sebut maha bijaksana. Manusia juga kadang memiliki sifat bijaksana, ya enggak, Pak? Tapi bijaksananya manusia dengan Allah itu beda. Ya, dulu pernah kita bahas dalam asma Allah, Al-Hakim. Jadi kebijaksanaan Allah itu beda dengan bijaksanaan manusia. Belas kasih Allah juga beda dengan belas kasih manusia. Hidupnya manusia juga berbeda dengan Allah. Makanya mukhalafatun lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah juga berbeda dengan makhluknya. Kekuasaan manusia itu kekuasaan yang semu. Ada batasnya, ada waktunya. Kalau kekuasaan Allah itu kekuasaan yang mutlak, tanpa batas, tanpa dibatasi dengan waktu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun ada kesamaan di situ, itu hanya penyebutan saja. Tetapi pada hakikatnya adalah berbeda. Sifat-sifat manusia dan makhluk penuh dengan kekurangan, sementara sifat-sifat Allah itu penuh dengan kesempurnaan.
Walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah yang maha tinggi. Allah itu maha tinggi, tidak akan bisa tertandingi. Apapun itu tidak akan ada yang bisa menandingi Allah. Maha tinggi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ini perbedaannya. Kalau manusia itu lemah, Allah itu maha kuat, maha perkasa. Manusia itu fakir, Allah maha kaya. Jadi jangan sampai manusia merasa, bahkan kalau yang Fir'aun itu dulu sampai mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Manusia itu kan gak ada apa-apanya kalau dia menyadari dirinya. Tapi terkadang kesombongan manusia tadi, begitu dia menjadi raja, menjadi penguasa, seakan-akan ini ya, padahal ya namanya manusia tetap manusia. Jangan sampai ketika diberikan kekuasaan tadi semena-mena. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia beranak dan diperanakkan, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, manusia itu pelupa, sedangkan Allah nggak pernah lupa. Manusia itu mati, sedangkan Allah kekal selamanya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak disebutkan di sini, ya. Sifat-sifat Allah yang berbeda dengan makhluknya dalam surat Al-Baqarah, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa hu. Allah itu adalah Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah selain hanya Dia. Ini sudah jelaskan perbedaannya dengan yang lainnya. Artinya hanya Allah. Ya. Kalau bahasa manusia itu apa Pak? Kalau nggak ada duanya itu. Kalau makhluk, kalau barang misalnya, limited edition, hanya satu, tapi itu makhluk. Allah itu tidak ada yang berhak disembah selain hanya Allah saja. Hanya Allah saja, yang lainnya tidak berhak. Al-Hayyul Qayyum, ya, yang hidup kekal, lagi terus mengurus makhluknya. Allah itu kan tidak pernah istirahat. Kalau makhluknya itu capek, istirahat. Ya, manusia itu sekeras-kerasnya manusia bekerja, ibaratnya siang malam bekerja, itu pasti ada istirahatnya. Tapi kalau Allah tidak pernah istirahat. Ya, Allah itu tidak pernah istirahat mengatur makhluk-makhluknya. Itu repot.
Kalau Allah istirahat sebentar aja udah, apa yang terjadi? Jangankan istirahat, ya. Jangankan istirahat. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu enggak pernah ngantuk, ngantuk aja enggak. Apalagi tidur. Ya, berarti sepanjang waktu ya enggak pernah istirahat. Ya, ngantuk itu berapa detik Pak kira-kira? Ngantuk kadang kan. Ngantuk aja enggak? Ya. Ya kalau ngantuk repot. Bisa alam semesta ini, ya kalau ibarat orang nyopir gitu ya, nyopir ngantuk apa yang terjadi Pak? Ya. Tabrakan ya. Yang mengendalikan seluruh alam semesta ini Allah. Dan itu perhitungannya, pergerakannya itu sangat detil sekali. Ya bergeser sedikit aja bisa. Ya. Jadi sistem alam semesta ini sudah didesain oleh Allah sedemikian rupa. Dan gak ada ya ma tara min khalqir rahmani min tafawut. Dan kita tidak bisa melihat ada celah ya dalam ciptaan Allah. Ya, Allah itu mendesain ya, pergerakan alam semesta itu begitu detilnya sehingga tidak bertabrakan antara satu dengan lain. Antara bulan dengan bintang ya, matahari dan planet-planet yang lainnya itu, dan mereka saling berputar. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah itu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu juga tidak ada yang menandingi. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah. Tidak ada orang yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kalau tidak diizinkan oleh Allah. Semuanya harus ya, berdasarkan izin Allah. Dan itu tidak ada yang bisa memiliki kekuasaan seperti selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat ini termasuk ya, luar biasa. Ya, dibacakan sering dibaca kalau diganggu apa itu kan? Jin dan sebagainya. Karena ayat ini termasuk ayat ya, perlindungan. Ya, Allah yang memberikan perlindungan. Bacakan ayat ini maknanya luar biasa. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa saja yang ada di hadapannya dan apa saja yang ada di belakang mereka. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim, apa yang ada di depan makhluk-makhluknya dan di belakang mereka itu semuanya Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang rahasia bagi Allah, tidak ada yang tertutupi. Semua jelas. Ya. Yang dilakukan manusia dan makhluknya secara terang-terangan maupun secara tersembunyi, Allah Maha tahu, Maha melihat. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Ya, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ilmu itu kan hanya milik Allah. Ilmu yang dimiliki oleh manusia itu milik Allah. Kalau Allah tidak menghendakinya ya, kalau Allah menghendaki orang lupa, ya udah lupa. Karena itu ilmu milik Allah. Al ilmu nur. Ilmu itu adalah milik Allah, cahaya. Ya, kita tidak akan tahu apa-apa kalau Allah tidak memberikan ilmu kepada kita. Jadi jangan sampai kita merasa pintar, merasa hebat, bahkan terkadang sampai menantang ya, Allah. Terkadang bahkan menganggap
ketidaksempurnaan Al-Quran. Ilmu manusia itu terbatas. Maka nanti kalau para ulama itu, kalau ada pertentangan antara akal dengan Al-Quran, ya, kalau ada pertentangan, seandainya ada pertentangan, ya, antara pemahaman akal dengan Al-Quran, harusnya lebih dikuatkan mana? Akal manusia harus ngalah. Jangan sampai ilmu manusia itu melampaui Al-Quran, ya, nggak boleh. Maka dalam istilah usul fikih itu la ijtihada ma'an nas. Kalau ada teksnya, ada naskahnya, baik itu berupa Al-Quran atau hadis, maka manusia itu tidak berhak untuk berijtihad. Ya, la ijtihada ma'an nas. Ya, nggak boleh. Artinya manusia, pendapat manusia itu berseberangan dengan Al-Quran atau hadis. Karena ilmu manusia itu terbatas. Dan banyak sesuatu yang bagi manusia itu tidak. Dalam agama itu banyak, ya, sesuatu yang menurut akal manusia itu nggak sampai. Itu baru agama yang diajarkan oleh Allah. Sampai Ali itu, kalau seandainya agama itu dengan akal, ya ada akalnya, ada berdasarkan wahyu. Jadi, agama yang kita jalankan itu ya lebih diutamakan berdasarkan wahyu. Boleh kita menggunakan akal kita, tapi jangan sampai akal kita mengalahkan wahyu Allah, baik itu berupa Al-Quran ataupun hadis. Jadi kalaupun ada pertentangan, ya tadi kenapa? Ya, karena sepandai-pandai manusia itu nggak akan bisa melampaui Allah. Ya. Jadi Al-Quran itu sudah jelas diturunkan oleh Allah yang Maha Tahu. Jadi Al-Quran itu sudah, aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran itu sudah disesuaikan dengan kondisi manusia. Banyak orang yang tidak percaya nanti mereka-reka, mencari-cari alasan, menafsirkan ayat semaunya, seakan-akan lebih pandai tentang maksud Allah. Nah, ini termasuk di belakang. Karena ketika kita memahami, apalagi kaitannya dengan Allah, ayat-ayat yang kaitannya nanti dengan Allah, itu banyak yang kita tidak akal kita itu tidak bisa menjangkaunya. Nah, maka nanti dalam masalah akidah itu kan banyak lagi perbedaan antara satu dengan lain. Ya, terutama berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang di situ ada tadi ada kemiripan penyebutan dengan makhluk. Contoh misalnya, yad dikatakan yadullahi fawqa aydihim. Ya, tangan Allah itu di atas tangan mereka. Pengertian tangan di situ apa? Ya, pengertian tangan di situ apa? Maka kan ada yang beda-beda pendapat di situ. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata tangan, yad. Maka nanti ada yang mentakwil. Ya, mentakwil itu menerjemahkan dengan makna yang lain. Yad dimaknai dengan kata kekuasaan, sehingga artinya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ini karena keterbatasan manusia juga. Ilmu manusia itu terbatas. Jadi sepandai-pandainya kita, apalagi berkaitan dengan akidah. Akidah itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Apalagi berkaitan dengan zat Allah. Berkaitan dengan zat Allah itu adalah sesuatu yang sangat sensitif.
Allah itu tidak boleh digambarkan dengan sesuatu. Tadi jangan sampai dibayangkan, ya, Allah itu punya tangan, tangannya seperti apa? Karena akal kita tidak akan pernah bisa menjangkau. Dan Allah itu tidak seperti yang kita pikirkan. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat apa saja yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an tentang dirinya dan di dalam hadis-hadis Nabi, kita tinggal mengimaninya saja tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Tidak menyamakannya, tidak menghilangkannya, juga tidak menafikan. Jangan sampai nanti dinafikan. Allah menyebut kata yad, ya, makna aslinya adalah tangan, tapi kita menafikan, menghilangkan. Ini nggak boleh juga, ya. Atau mengganti maknanya juga nggak boleh juga. Ini termasuk, ya. Apa? Allah memiliki maksud sendiri. Kenapa Allah menyebutkan kata itu di dalam Al-Quran tentang dirinya? Allah mempunyai tujuan tersendiri yang kita tidak tahu. Nah, dalam Al-Quran itu ada namanya ayat-ayat mutasyabih, ada ayat-ayat mutasyabihat. Jangan sampai nanti kita menerjemahkan yang kita tidak tahu. Maka para ulama pun, Nabi aja tidak menerjemahkan, tidak memaknainya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, saya mengimani firman Allah sesuai yang diinginkan Allah. Percaya, ya. Apapun yang difirmankan Allah kita percaya, sesuai diinginkan oleh Allah. Artinya kita tidak menerjemahkannya, tidak memaknainya, ya. Sesuai yang diinginkan oleh Allah, dan sedangkan Allah yang Maha tahu maknanya. Kalau ayat-ayat yang tadi, ya, dikatakan dalam hadis itu Allah punya kaki. Apa jangan sampai nanti dibayangkan kakinya Allah itu seperti apa. Karena tadi apa yang kita bayangkan itu bukan. Jangan juga menafikan, mengatakan Allah tidak punya kaki. Itu kan, makanya yang seperti itu kita jangan sampai kita terlalu dalam membahas. Allah yang Maha tahu. Dalam hadis juga hanya Rasulullah yang tahu. Karena banyak nanti ayat atau hadis itu yang memang contohkan begini. Ketika dalam sebuah hadis itu Allah nanti bertanya kepada orang-orang beriman, hambaku sedang sakit, kenapa kamu tidak menjenguknya? Ini terjemahannya. Padahal kamu kalau menjenguknya, maka kamu akan menjumpaiku di hadapannya, akan menjumpai aku di hadapannya. Apakah kalau kita menjenguk orang sakit itu Allah ada duduk di situ? Kita ketemu Allah duduk di situ? Enggak. Ya. Nah, ini ada dalam hadis, dalam Al-Quran, ya. Nah, itu menunjukkan keterbatasan kita. Itu berkaitan dengan Allah. Ya udah, kita yakini saja bagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, tanpa kita berusaha untuk mentafsirkannya dengan beberapa penafsiran tadi, atau tidak menafikannya tadi, ya, tidak menyerupakannya, ya, tidak menyamakan, tidak menghilangkan atau menafikan apa yang dikatakan oleh Allah itu atau yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amantu bi kalamillahi ala muradihi. Saya beriman kepada firman Allah sesuai dengan kehendak Allah. Ya, Allah yang Maha berkehendak.
Wa bi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulihi. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i. Dan saya beriman kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulihi. Meskipun itu yang tahu maknanya hanya Rasulullah. Kemudian di antara sifat-sifat Allah, Allah itu Maha Esa. Kita sebutnya wahda, wujud, idam, baqa, mukhalafatul lil khawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Atau al-ahad. Artinya Allah itu Maha Esa, tunggal. Allah itu Maha Esa dalam zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Allah itu disebut Maha Esa dari secara zatnya. Karena zat Allah itu tidak seperti makhluknya. Kalau makhluknya kita ini berapa, Pak? Satu ya. Saya ini kan satu. Tapi satunya kita itu berbeda dengan Allah. Kalau makhluk itu manusia, itu terdiri dari bagian-bagiannya. Makhluk ini termasuk meja misalnya. Itu kan ada bagian-bagiannya. Karena itu dunia materi. Sampai itu makhluk. Batu itu ada bagian-bagiannya, walaupun kelihatannya hanya. Maka kalau dalam ilmu kimia unsur yang paling kecil itu terdiri dari atom. Atom itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Ini makhluk. Kalau Allah nggak begitu. Allah itu Maha Esa dalam zatnya. Allah tidak memiliki teman, tidak memiliki sekutu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau aradallahu ayattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwallahul wahidul qahhar." Kalau sekiranya Allah itu hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakannya. Ini berbeda dengan teori ketuhanan orang-orang Nasrani, yaitu tentang apa itu, Pak? Trinitas. Tidak, Allah seperti itu. Sampai diteorikan ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya. Itu teori yang keliru. Dan itu dibantah dalam Al-Qur'an. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari tiga itu. Tsalitsu tsalasa, trinitas itu. Bantah dalam Al-Qur'an. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena yang selain Allah itu makhluk. Allah itu sendirian. Maka lam yalid wa lam yulad. Jadi sampai itu pertanyaan. Itu yang tidak dimiliki oleh Allah. Allah itu Maha Kaya. Kan gitu. Kalau manusia punya anak, punya bapak, tapi Allah gak punya anak, gak punya bapak, gak punya ibu, gak punya keluarga. Jangan disamakan makhluk. Makhluk ya seperti itu, punya keluarga, punya asal usul. Rahmati Allah Subhanahu wa taala itu artinya keesaan Allah.
Allah Maha Esa sifatnya, artinya tidak ada seorang pun yang memiliki sifat seperti sifat-sifat Allah. Tadi sudah kita sebutkan. Kalaupun hanya kesamaan sebutan saja, tapi hakikatnya beda. Allah Maha Esa perbuatannya, artinya tak ada seorang pun yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah. Allah Maha Pencipta segalanya dan Allah yang tidak tercipta. Tidak ada makhluk yang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Allah. Itu Maha Esa, Maha Tunggal dalam perbuatannya. Gak ada tadi manusia bisa menciptakan, itu kan gak ada. Itu hanya Allah saja. Ya, apapun, gak ada yang namanya makhluk bisa menciptakan, itu gak ada ceritanya. Kalau Allah itu bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, tinggal kun fayakun. Ya, maka kalau manusia itu bahasanya penemu, ya menemukan saja, bukan menciptakan. Jadi kalau listrik misalnya, listrik itu dulunya ada nggak? Nggak ada. Tapi manusia hanya menemukan saja. Karena apa? Bahan-bahannya itu sudah ada. Jadi manusia tidak membuat. Jadi membuatnya manusia itu dari bahan yang sudah ada. Kalau Allah itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Maka termasuk kalau misalnya ya, manusia itu bisa menemukan tentang teknologi cloning. Cloning itu ya, biasanya manusia itu kan dibuat ya, kalau itu berasal dari apa itu ya, sel telur dan ya. Nah, itu bisa dengan teknologi manusia. Tapi jangan sampai nanti itu yang dikatakan yang menciptakan nanti manusia. Enggak. Manusia hanya menemukan cara lain gitu kan, cara lain. Tapi sistemnya itu sudah diciptakan oleh Allah, bahwa nanti ini kalau ditemukan ini akan begini, ini akan begini, ini akan begini, ini akan begini. Itu semuanya sudah diciptakan oleh Allah. Manusia hanya merangkai-rangkai saja, pertemukan saja. Karena ilmunya manusia itu dengan coba-coba, Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada yang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang sering kita baca menjelaskan tentang disebut Al-Ikhlas. Ikhlas itu maksudnya apa? Kenapa surat ini disebut surat Al-Ikhlas? Ikhlas itu artinya memurnikan. Ikhlas itu makna memurnikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Jadi memurnikan tentang akidah kita bahwa Allah itu yang Maha Esa, Maha Tunggal. Sifatnya, zatnya, ya, namanya, ya. Allahus Samad. Allah itu adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah tidak pernah bergantung kepada makhluk, tapi makhluk bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan, tidak punya anak, tidak punya orang tua. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada ya seorang pun yang setara dengannya. Nah, itu memurnikan Allah. Maka disebut al-ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Akhlasan niyah itu memurnikan niat. Mukhlisin, mukhlis itu yang memurnikan. Jadi hanya Allah saja, ya, murni hanya Allah saja. Ya, maka disebut tadi ya, al-ikhlas. Nah, Allah tidak memiliki sekutu. Allah itu Maha Esa dalam kekuasaannya. Ya, kalau Tuhan itu 2, Tuhan itu 3, Tuhan itu 4, repot. Apa yang terjadi?
Orang manusia aja, Pak. Manusia ya. Kalau manusia ya, kira-kira ada nggak presiden dua, Pak? Hah? Satu negara presidennya dua. Kalau dua apa yang terjadi, Pak? Perang kan? Oh, saya yang lebih kuasa. Lo nggak bisa, saya. Ya. Maka disebutkan dalam Al-Quran, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Kalau di langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah, apa yang terjadi? Tentu keduanya itu telah rusak binasa. Kenapa? Perang sendiri-sendiri. Jadi kalau Tuhan itu dua, perang sendiri-sendiri. Karena nggak mau kekuasaannya dikalahkan yang lain. Nggak mau dia. Maka Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa. Ya. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ars, ya, daripada apa yang mereka sifatkan. Itu kan manusia tadi. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan itu lebih dari satu, yaitu ucapan mereka saja. Tapi kenyataannya Allah tidak seperti itu. Dalam ayatnya juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'duhum 'ala ba'din subhanallahi amma yasifun." Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Enggak ada. Termasuk yang tidak diketahui oleh Allah itu apa? Enggak ada. Enggak ada diketahui atau tidak pernah diketahui kalau Allah itu punya teman. Jadi Allah itu enggak pernah tahu temannya. Karena Allah enggak punya teman. Tanya, Allah punya teman? Enggak, dia enggak kenal. Ya. Karena Allah enggak punya teman. Rahmati Allah Subhanahu wa taala itu termasuk pertanyaan yang sulit ya. Apa yang tidak diketahui oleh Allah? Padahal Allah Maha tahu. Yang tidak diketahui oleh Allah adalah teman, karena enggak punya teman. Ya. Kalau yang tidak dimiliki oleh Allah apa? Allah telah memiliki segalanya, tapi Allah tidak memiliki anak, tidak memiliki orang tua. Itu pernah ditanyakan oleh salah seorang ulama. Ada ulama ditanya, ya, apa yang tidak dimiliki oleh Allah? Bingung, apa yang tidak dimiliki oleh Allah? Allah punya segalanya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Ini dijelaskan oleh Allah begitu. Ya, tadi cara berpikirnya tentang keesaan Allah itu ya. Gak mungkin ada temannya. Kalau ada temannya perang misalnya. Ada saingan perang. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Nah, ini mungkin ya bisa disampaikan. Silakan disampaikan. Cukup Pak? Cukup ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.